Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada saya khususnya untuk bertemu dengan para pemakmur masjid, orang-orang yang beriman, dan juga insya Allah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk tidak menjadi orang munafik. Karena sesungguhnya siapa yang menjaga sholat subuh berjamaah, maka itu salah satu ciri bukan orang-orang munafik. Seperti dahulu pernah kita sampaikan, seorang ustaz ditanya, seorang syekh, seorang ulama, "Ya syekh, kenapa pada waktu subuh udaranya sangat segar dan bersih?" Kata beliau, "Karena pada waktu subuh bersih dari nafas orang munafik." Semoga Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini kembali nanti mempertemukan kita di surga kelak. Salah satu tugas daripada Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam ayat tadi yang saya baca, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi." Jadi tugas Rasul SAW yang pertama adalah membawa hidayah, membawa petunjuk, membimbing umatnya, membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Dan hidayah di sini identik dengan ilmu, Bapak sekalian. Maka Islam adalah agama yang dibangun atas dasar ilmu. Wahyu pertama pun yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW kaitannya dengan ilmu. Setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita, bahkan kalau bisa saat kita bersisir harus berdasarkan ilmu. Kemudian yang kedua, wadinil haq, agama yang benar adalah Islam. Agama identiknya dengan amal, Bapak sekalian. Maka siapapun yang punya ilmu hendaknya diamalkan, dan amal harus berdasarkan ilmu. Ilmu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya tidak dikatakan seseorang itu berilmu kalau dia tidak mengamalkan apa yang diketahuinya. Dan yang ketiga, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, agar Rasul SAW itu menjadikan agama ini menjadi agama yang selalu menang, agama yang selalu di atas seluruh agama yang ada. Bapak sekalian, berarti terkandung isyarat di dalamnya perjuangan. Kita harus mempertahankan agama ini, kita harus membela agama ini, kita harus menegakkan agama ini, ya. Kita harus menyebarkan ajarannya, Bapak sekalian, kepada seluruh manusia, agar agama ini menjadi agama yang selalu menang, selalu di atas, ya, kemudian juga dihormati, dimuliakan, Bapak sekalian. Jangan sampai malah orang-orang semakin berani menghina ataupun juga memojokkannya. Alhamdulillah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah insyaallah, jika cukup waktunya, karena ternyata cuma 40 menit ya kurang lebihnya, 10 sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Nanti secukupnya Bapak sekalian ya, kalau baru bisa disampaikan 3 ya 3 gitu ya, 4 ya 4 insyaallah. Alhamdulillah. Dulu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berdiri di bawah naungan, di bawah bayang-bayang dinding, Bapak sekalian ya, sebuah dinding gitu. Di mana Allah ketika beliau bernaung di bawah naungan dinding tadi, lewatlah Umar bin Khattab kepada Utsman bin Affan mengucapkan salam.
Utsman bin Affan tidak mendengar perkataan ataupun juga salam daripada Umar bin Khattab, makanya Utsman bin Affan tidak menjawab. Utsman bin Affan tidak sadar kalau ada orang lewat, maka beliau diam saja. Umar bin Khattab ketika salamnya tidak dijawab, maka beliau segera pergi kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan ini di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Umar bin Khattab kemudian mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, apa yang terjadi dengan Utsman bin Affan? Emang ada apa wahai Umar? Saya barusan lewat di dekat Utsman bin Affan mengucapkan salam, tidak dijawab salamku. Kira-kira ada apa? Maka Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, kalau begitu mari kita datangi Utsman bin Affan. Didatangilah oleh mereka berdua, masih berada di tempat yang sama. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya gitu ya, setelah mereka tentu mengucapkan salam, assalamualaikum, dijawab. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, wahai Utsman bin Affan, barusan saudaramu yaitu Umar bin Khattab lewat di depanmu itu mengucapkan salam, kenapa engkau tidak menjawabnya? Utsman bin Affan menjawab, demi Allah saya tidak tahu ada orang lewat dan saya tidak dengar kalau ada yang mengucapkan salam. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, benar engkau wahai Utsman bin Affan, berarti ada sesuatu yang sedang kau pikirkan. Ada perkara hebat di benakmu yang saat ini sedang mengganggu pikiranmu sehingga engkau fokus memikirkannya. Nah, sebelum dilanjutkan Bapak sekalian, pernah nggak bapak-bapak kayak gitu? Tuh ibu-ibu yang jawab apa sekali? Berarti ini bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak lagi fokus apa ya? Dipanggil Pak, diam aja. Masya Allah. Pak, gitu ya. Nggak jawab juga. Saya nggak dengar kalau dilempar, nah baru gitu apa sekali. Atau kalau didekatinya atau udah panggilan ke berapa itu sambil melotot, nah baru apa sekalian ya, baru sadar. Ini kembali ke sini Bapak sekalian. Jadi kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, demi Allah saya itu nggak dengar kalau ada orang lewat, nggak dengar kalau kamu wahai Umar mengucapkan salam. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, benar kalau wahai Utsman bin Affan, berarti ada pikiran, ada perkara besar yang sedang kupikirkan. Kata Utsman bin Affan, benar, saya sedang memikirkan sesuatu. Apa itu? Kata Utsman bin Affan, sesungguhnya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Sebelum kita ini bertanya kepadanya tentang keselamatan kita, sebab-sebab keselamatan kita nanti di akhirat. Coba Bapak sekalian. Jadi ternyata yang menjadi pikiran besar para ulama terdahulu itu bukan urusan dunia, akan tetapi apa yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Sampai kemudian seperti itu keadaannya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menyatakan, saya sudah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Masya Allah. Makanya Utsman bin Affan sampai menyatakan, sesungguhnya engkau memang lebih layak oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk bertanya tentang hal tersebut. Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma najatu hadzal amr? Ya Rasulullah, perkara ini, umat ini kira-kira akan selamat dengan apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, man qabila minnil kalimah allati 'aradtu 'ala amri faraddaha 'alayya fahiya lahu najah. Siapa yang menerima kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, kemudian dia mengucapkannya, maka itu akan menjadi keselamatan baginya. Kalimat apa ini Bapak sekalian? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Pada waktu itu pamannya Abu Thalib sedang sakaratul maut. Rasulullah SAW datang, kemudian menyatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimat uhaju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya akan saya jadikan hujjah di hadapan Allah untuk keselamatan. Di sampingnya ada Abu Jahal, kemudian ada Umayyah
kemudian Abu Thalib menyatakan laqad alimtu dia bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku sudah tahu bahwa agamamu wahai Muhammad itu agama terbaik untuk manusia. Laulal malamah au hidari masabbah lawajadtani bidzaka samhan mubina. Kalaulah saya tidak takut celahan ataupun juga takut cemoohan, saya akan menjadi orang yang paling lapang dada menerima agamamu. Akhirnya Abu Thalib menyatakan, saya tetap berada di agama Abdul Muttalib. Kemudian meninggal dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwah. Nah, ini menunjukkan bahwa pengaruh teman yang buruk itu terlihat ataupun juga berpengaruh sampai sakaratul maut ya Bapak sekalian. Sampai menjadikan seseorang su'ul khatimah itu ternyata salah satu sebabnya karena teman yang buruk. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis barusan secara sekilasnya bahwa Utsman bin Affan sangat khawatir dirinya tidak selamat itu nanti di akhirat, padahal Utsman bin Affan termasuk seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin untuk masuk ke dalam surga, Bapak sekalian. Dijamin masuk surga saja, masih takut Bapak sekalian. Lalu dengan kita gimana? Gak ada jaminan Bapak sekalian ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pernah menyatakan di hadapan Utsman bin Affan, apapun yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan setelah hari ini, karena pada waktu itu Utsman bin Affan berinfak dengan infak yang sebegitu banyak ya. Ada yang menyatakan pernah berinfak 100 ekor unta dengan tunggangannya. Kemudian kata Rasul, siapa yang mau berinfak lagi? Utsman bin Affan datang lagi, saya tambah 100 ekor unta lagi ya Rasulullah, beserta tunggangannya. Ya berarti beserta kurma, minyak samin, pokoknya tunggangannya Bapak sekalian, bawaan-bawaannya itu. Kemudian kata Rasul, siapa yang mau berinfak lagi? Utsman bin Affan mengatakan, saya tambah lagi ya Rasulullah 100 ekor unta lagi, 300 ekor unta beserta tunggangannya. Kalau 1 ekor unta harganya 20 juta saja Bapak sekalian, dikali 300 udah berapa? Ya itu yang banyak katanya ya. Iya Bapak sekalian, itu sekali infak. Makanya Rasulullah SAW menyatakan apapun yang dikerjakan oleh Utsman bin Affan setelah hari ini, maka tidak akan pernah membahayakannya. Masya Allah. Tapi sekali lagi Utsman bin Affan masih saja memikirkan keselamatan dirinya nanti di akhirat. Lalu apa saja sebab keselamatan di dunia dan di akhirat? Maka nomor 1 terdapat dalam hadis barusan adalah tauhidullah wa ikhlasul din lahu. Kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Karena sesungguhnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada diciptakannya jin dan juga manusia tiada lain agar menyembah Allah, dalam arti agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyekutukannya. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan jangan sampai kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, ataupun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu tidak disuruh oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk memurnikan amal dan ketaatan bagi Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah, maka dengan tauhid seseorang akan diselamatkan dari neraka Bapak sekalian, dan terbagi menjadi 2 kelompok. Ini ada 2 kelompok orang yang bertauhid selamat dari neraka, jadi 2 kelompok. Yang pertama, selamat dari neraka sama sekali tidak tersentuh api neraka. Ya, jadi dia masuk ke dalam surga tanpa masuk ke dalam neraka. Ada yang masuk surga tanpa hisab Bapak sekalian. Nah, ini siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya? Seperti riwayat dari Uqashah bin Mihsan yang menyatakan ketika para sahabat berkumpul, kemudian Rasulullah SAW menyatakan akan ada dari kalangan umatku masuk ke dalam surga 70.000 golongannya tanpa hisab. Itu Masya Allah, tanpa hisab. Sampai kemudian para sahabat bertanya-tanya ketika Rasul kembali ke kamarnya itu, bertanya-tanya siapa mereka? Apakah mereka orang yang dilahirkan dari rahim
Islam? Apakah mereka orang yang selalu menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai kemudian Rasul datang lagi dan menjelaskan mereka adalah orang yang tidak minta diruqyah, tidak tapoyur, dia mengundi nasib dengan menerbangkan burung, tidak minta diobati dengan kai apa sekalian, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ukasha bin Mihsan menyatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar termasuk mereka. Rasulullah SAW menyatakan, kamu termasuk mereka. Nah, ini 70.000 umat masuk surga tanpa hisab. Kita sudah sama-sama tahu ya, jumlah para sahabat saja 124.000 Bapak sekalian. Yang masuk surga tanpa hisab 70.000. Gimana itu Bapak sekalian? Nah, ternyata ada riwayat lain yang menyatakan masing-masing dari satu orang tadi membawa 70.000. Jadi 70.000 dikali 70.000 ada berapa? Berarti ada kesempatan ya Bapak sekalian. Nah, ada kesempatan. Cuman sayangnya sebagian orang itu ingin masuk surga tanpa hisab, sholat jamaah nggak pernah. Ya, Qiyamul Lail apalagi jamaah aja enggak ya. Baca Quran Senin Kamis, kalau enggak Jumat Sabtu, gitu ya. Masya Allah, katanya ingin masuk surga tanpa hisab. Nah, itu yang pertama Bapak sekalian. Jadi ada orang yang bertauhid masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa melewati neraka, gitu ya, tanpa masuk ke dalam neraka. Yang kedua, ada ahli tauhid itu karena dia memiliki dosa Bapak sekalian sehingga dibersihkan dulu di dalam neraka. Namun tidak kekal di dalamnya. Karena dia punya tauhid, kemudian diangkatlah dia ke dalam surga Bapak sekalian. Jadi siapapun orang yang bertauhid, maka dia tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Itu salah satu keistimewaan daripada tauhid. Dan jangan sampai di antara kita ada yang ingin mampir dulu ya, masallah. Nah, kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kalau dari ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kami wariskan Alkitab ini kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Maka Bapak sekalian, semua kita adalah pilihan Allah. Karena kita sudah beriman kepada Allah, Bapak sekalian ya, sudah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua pilihan Allah. Namun dari pilihan Allah tersebut, faminhum zalimun li nafsi, ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, faminhum muqtasid, ada yang muqtasid, dan yang ketiga ada yang sabiqun bil khairat. Apa makna zalim? Apa makna muqtasid? Dan apa makna sabiqun bil khairat? Kalau zalimun li nafsi, Bapak sekalian, menyia-nyiakan kewajiban, terjerumus ke dalam larangan. Contoh, dia memakan riba, dia tidak mau bayar zakat, atau dia mengakhirkan waktu sholat sampai akhirnya. Kalau subuh hampir matahari terbit, kalau asar hampir matahari terbenam, gitu ya. Bahkan matahari sudah mulai terbenam, dia baru sholat asar. Ketika dia salam sholat asar, terdengar adzan maghrib, Bapak sekalian. Jadi dia sholat maghrib dengan wudhunya asar. Kemudian juga yang kedua, kita langsung muqtasid. Apa itu muqtasid? Muqtasid itu mengerjakan perintah, menjauhi larangan Bapak sekalian. Namun ada juga yang menyatakan muqtasid itu contohnya sholatnya di pertengahan waktu dikerjakan, perintah itu dikerjakan, larangannya ditinggalkan, itu muqtasid Bapak sekalian. Dia mengeluarkan zakat, tidak memakan riba, itu muqtasid. Jadi muqtasid jangan diartikan STMJ, sholat terus maksiat jalan, enggak. Kalau dia sholat namun tetap maksiat, maka itu zalim Bapak sekalian. Ya, kalau muqtasid mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Nah, sedangkan sabiqun bil khairat mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ditambah dengan perkara-perkara sunnah. Dia melaksanakan sunnah. Kalau sholat berarti kan selain sholat 5 waktu, ditambah sholat sunnah rawatib, ditambah juga dengan sholat duha, dengan qiyamul lail. Kalau puasa Ramadan, maka setelahnya ada saum Syawal, gitu Bapak sekalian. Ada juga Senin Kamis, ada juga Daud. Beliau
yang sabiqum bil khairat, dan semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Maka siapa di antara kita Bapak sekalian yang diberi kemudahan oleh Allah untuk beramal dan menambah kebaikan, maka itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sabiqum bil khairat biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia dari Allah yang begitu besar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan bertauhid maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dengan bertauhid maka kita akan masuk ke dalam surga. Dengan bertauhid sebagian dari kita diharamkan ke dalam neraka. Bapak sekalian, dengan bertauhid maka kita sudah memiliki kunci untuk membuka pintu surga. Dan itu nanti dibahas lebih dalam bidang akidah Bapak sekalian. Kunci pasti memiliki gigi, dan giginya ada 7 Bapak sekalian. Itu apa saja? Secara lengkap di bidang akidahnya nanti. Baik dari ilmu, yakin, kemudian jujur, mahabbah, ikhlas, yakin, kemudian al-inqiyad, al-qabul, insyaallah. Itu semuanya dibahas. Yang kedua Bapak sekalian, agar kita selamat di dunia dan di akhirat, setelah kita memiliki tauhid, maka kita harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang mewajibkannya. Berarti dalam urusan ibadah tidak boleh membuat-buat, tidak boleh membikin-bikin sendiri. Bapak sekalian, harus ada perintah dari Allah, ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas al-Imam Malik ibn Anas, seorang imam madhabnya, Imam Malik ibn Anas, beliau menyatakan, man arada najata, siapa yang ingin selamat dunia dan akhirat, fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi, maka hendaklah dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan siapa yang lebih baik daripada perkataan Allah? Tidak ada. Makanya Allah sampai menyatakan, wa man asdaqu minallahi qila. Perkataan mana lagi yang lebih jujur, lebih benar daripada perkataan Allah? Nah, sayangnya Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari manusia itu rajin untuk membaca pesan dari manusia, namun lupa membaca pesan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau membaca WhatsApp mungkin satu persatu dibaca, satu persatu dijawab, Bapak sekalian. Baca Telegram, kemudian update status gitu ya, dan sebagainya, dibaca dengan penuh kesabaran Bapak sekalian. Tapi pesan dari Tuhannya tidak dibaca. Bagaimana itu? Dari mana kita akan mendapatkan keselamatan kalau pesan dari Allah tidak dibaca? Kemudian dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, karena sunnah adalah penjelas daripada Al-Quranul Karim. Ataupun juga kalau di dalam Al-Quran ada sebuah hukum yang menetapkan sesuatu, maka sunnah menegaskannya. Ada juga Al-Quran yang menyatakan sebuah perintah secara umum, maka hadis merincinya. Pas sekalian, kalau di dalam Al-Quran tidak ada hukum secara langsung, maka di dalam sunnah terdapat dalil yang menyatakannya. Itu adalah fungsi daripada sunnah terhadap Al-Quranul Karim. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'. Ketahuilah bahwa aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Nah, yang semisal dengan Al-Quranul Karim itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan apa sekalian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya juga Imam Malik bin Anas beliau juga pernah menyatakan, as-sunnatu safinatun Nuh, man raqibaha najah wa man takhallafa anha gharq. Sesungguhnya sunnah itu adalah bahtera Nabi Nuh. Siapa yang naik ke atasnya, dia selamat. Siapa yang berpaling darinya, dia akan tenggelam. Bisa dibayangkan Bapak sekalian, pada waktu itu tidak ada yang selamat kecuali yang naik bahtera Nabi Nuh. Sampai anaknya Nabi Nuh menyatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan
gunung, di mana gunung itu akan menyelamatkanmu dari air. Kata Nabi Nuh, la asimal yauma illa man rahimah rabbuk. Tidak ada yang akan selamat pada hari ini kecuali yang telah dirahmati oleh Allah. Bapak sekalian, ternyata dia naik ke puncak gunung, air pun sampai ke puncak gunung, dia pun tenggelam. Bayangkan itu Bapak sekalian. Sunnah adalah bahtera Nabi Nuh. Siapa yang naik ke atasnya selamat, siapa yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Baik itu tenggelam dalam lautan syahwat ataupun lautan syubhat. Sekalian. Makanya sunnah menyelamatkan kita dari kedua fitnah tersebut, syahwat ataupun juga syubhat. Juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Nah, kalau kita mengidolakan seseorang, maka Rasul adalah orang yang paling layak untuk diidolakan. Kalau kita seorang suami, maka Rasul seorang suami. Kalau kita seorang ayah, maka Rasul adalah seorang ayah. Kalau kita seorang pemimpin, Rasul seorang pemimpin. Kalau kita seorang jenderal, Rasul seorang jenderal. Bapak sekalian, kalau kita seorang kepala negara, beliau pun seorang pemimpin negara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terlebih lagi dalam urusan ibadah. Nah, kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan siapapun yang menyimpang dari sunnah maka dia akan terkena fitnah. Allah menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang begitu pedih. Fitnah bisa berupa musibah Bapak sekalian, bisa juga dan musibah yang paling besar adalah musibah yang berkaitan dengan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai engkau menjadikan musibah kami berada dalam agama kami. Ketika seseorang tidak percaya kepada Allah, maka itu adalah musibah dalam agama. Ketika ada seseorang menduakan Allah, musibah dalam agama Bapak sekalian. Ketika dia sudah meragukan akan kekuasaan Allah, maka itu musibah dalam agama. Nasallallahu. Ketika ada orang yang menyatakan semua agama sama, maka itu pun musibah dalam agama Bapak sekalian. Nasallallahu. Nah, kemudian juga ikhwah, nah berkaitan dengan sunnah ini, ikhwah, Rasulullah SAW pernah menyatakan, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Ini sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan dan segala yang diada-adakan itu pasti sesat. Dalam masalah agama ya Bapak sekalian. Alhamdulillah, itu yang kedua secara ringkas kita ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnah walaupun sedikit jauh lebih baik daripada tanpa sunnah walaupun banyak. Itu alhamdulillah ya. Jadi al-iqtisadu fi sunnah khairun. Kita hemat ya tanda kutip dalam menjalankan amalan sesuai dengan sunnah itu jauh lebih baik daripada amalan yang lainnya akan tetapi tidak sesuai dengan sunnah. Karena syarat diterimanya amal cuma dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang pertama berarti kan merealisasikan tauhid, dan yang kedua memurnikan ittiba', memurnikan kita agar senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun adalah konsekuensi daripada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, maka kita murnikan seluruh ibadah, seluruh amal dan ketaatan hanya untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah dua secara ringkasnya. Yang ketiga Bapak sekalian, sebab agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada
Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Bapak sekalian, ulaika humul faizun. Al-faizun di dalam Al-Qur'an Karim dijelaskan di dalam ayat lain. Allah menyatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak sekalian, siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Maka ketika kita mengatakan minal a'idin wal faizin, doa, semoga kita termasuk orang yang kembali kemudian mendapatkan keberuntungan dengan masuk ke dalam surga. Bapak sekalian, jadi maka dalam ayat ini pun, siapa yang ingin beruntung, maka yang pertama taati Allah dan Rasul. Jangan kalian selisihi perkataan Allah dan Rasul dengan pendapat kalian. Sebagaimana Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendahului Allah dan Rasul itu bagaimana maksudnya? Maka dijelaskan oleh para ulama tafsir, janganlah kalian berbicara ataupun beramal namun ternyata menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai ada sebuah ibadah menyelisihi Al-Quran dan juga Sunnah. Jangan sampai ada tingkah laku kita yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa sekalian? Ini yang pertama, taat kepada Allah dan Rasul, kemudian baru takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini wa yakhshallaha, wa yakhsha, takutnya dengan level yang lebih tinggi daripada sekedar khauf, gitu Bapak sekalian ya. Jadi ada khauf, takut biasa itu Bapak sekalian, maka di atasnya ada al-khasyah, rasa takut yang benar-benar didasari karena ilmu. Kalau khauf Bapak sekalian bisa jadi orang-orang biasa punya, bahkan semua kita memiliki rasa takut yang sifatnya naluri Bapak sekalian. Naluri contohnya takut kepada ular, takut kepada hewan-hewan buas dan sebagainya, wajar Bapak sekalian. Tapi seorang ulama, seorang yang benar-benar faham, sudah ma'rifatullah itu Bapak sekalian, maka dia khasyah, tingkatannya sudah lebih tinggi dari sekedar khauf. Namun Allah baru kemudian bertakwa. Kita sama-sama tahu bahwa takwa itu menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu. Karena kita mengharap pahala dari Allah, meninggalkan larangan dari Allah berdasarkan ilmu, karena kita khawatir azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Abdul Razak adalah definisi takwa yang paling baik. Allah alam bisa. Beliau ini adalah perkataan Habib Ibn Talq, beliau menyatakan takwa itu engkau jalankan perintah Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu maksudnya. Karena al-ilmu nur, ilmu itu cahaya Bapak sekalian. Jadi kita mengerjakan sesuatu karena ilmu. Ilmunya dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Bapak sekalian. Kemudian kenapa kita mengerjakannya? Karena kita berharap pahala dari Allah, bukan karena ingin pujian manusia, bukan karena ingin sanjungan mereka pula, tapi karena ingin pahala dari Allah, ingin keridhaan dari Allah. Bapak sekalian, ingin surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita pun meninggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu. Ada nggak orang yang justru malah meninggalkan perintah karena nggak punya ilmu? Wah, ada Bapak sekalian. Kemudian ada juga yang mengerjakan sesuatu dikiranya baik, ternyata buruk karena nggak punya ilmu. Maka semuanya berdasarkan ilmu. Kita tinggalkan larangan karena ilmu Bapak sekalian, karena kita takut hukuman, begitu juga azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada Allah, salah satu ciri daripada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika
Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wajal. Ini kalau dalam pembahasan tasawuf Bapak sekalian ya, ada wajal, kemudian ada isfaq, kemudian juga ada khauf, ada khasyah gitu ya. Dan itu semuanya memiliki derajat masing-masing Bapak sekalian. Juga ada Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Jika bapak-bapak selama ini takut kepada Allah, maka masuk ke dalam kategori ini. Sebenarnya itu adalah ulama. Makanya apa sekalian, ilmu yang tidak mewariskan rasa takut kepada Allah adalah ilmu yang kurang bermanfaat. Maka selalu Rasulullah SAW itu berlindung kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu nomor satu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang kedua dari hati yang tidak merasa takut, yang ketiga dari jiwa yang tidak merasa kenyang, dan yang keempat dari doa yang tidak dikabulkan. Semuanya saling terkait Bapak sekalian. Kalau doa yang di awal dibacakan oleh Haji Arif tadi, kita justru memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Nah itu yang selalu kita minta. Sebaliknya kita berlindung dari harta ini Bapak sekalian. Kemudian juga Bapak sekalian, di dalam surat An-Naml ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa taala menyatakan salah satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah adalah mereka yang bertakwa kepada-Nya. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami akan selamatkan yang pertama orang yang beriman dan mereka bertakwa. Termasuk dari dalam neraka Allah sekalian ya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan wa yunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena keberhasilan mereka. Mereka itu tidak tertimpa keburukan sama sekali dan mereka tidak merasa sedih. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami pun akan menyelamatkan orang-orang yang beriman juga mereka bertakwa. Insyaallah. 8 menit lagi kalau bisa ya kalian ini ya. Nah, al-ikhwah Bakar Ibn Khunais beliau menyatakan kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang akan menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak tahu apa yang harus dihindari. Maka semuanya dalam Islam itu harus berdasarkan ilmu, harus punya ilmu. Bapak sekalian, ada pepatah Arab itu yang menyatakan ini, al-insanu aduwwun ma yajhalu. Manusia itu biasanya jadi musuh terhadap sesuatu yang belum diketahui. Kalau dia belum tahu bahwa pil ini adalah obat, rasanya walaupun pahit itu adalah obat, gitu ya, maka dia akan memusuhinya. Padahal dia perlu contohnya dari suatu lakukan. Namun kalau dia sudah tahu, sepahit apapun akan dia minum karena dia membutuhkannya. Maka seperti itu ya. Al-insanu aduwwun ma yajhaluhu. Maka mulai saat ini Bapak sekalian, jika ada contohnya sebagian orang yang membenci, tidak mau merapatkan sholat, kenapa? Mungkin karena tidak tahu gitu Bapak sekalian, atau karena dia menghindar dari sebuah sunnah. Kenapa menghindar? Mungkin karena tidak tahu, maka diajari. Kita tidak diajari untuk memvonis, tapi diajari untuk membimbing Bapak sekalian. Saya kasih contoh. Ada seorang ulama besar ditanya ya oleh murid-murid itu, karena sebagian orang itu sukanya memvonis. Nah ini murid itu bertanya, ya Syekh, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Kira-kira apa hukumnya Bapak sekalian? Kalau secara gambaran besar, kalau tidak kafir berarti fasik diri ya, secara garis besar lagi Bapak sekalian, ataupun bahkan bisa jadi mungkin munafik dan sebagainya. Tapi lihat jawaban Syekh. Syekh itu tidak mengajarkan untuk memvonis. Kata beliau,
hukum orang yang tidak meninggalkan sholat, pegang tangannya bawa ke masjid, kata beliau. Itu adalah wahdakumullah. Kita diajar untuk membimbing, bukan untuk memvonis. Nah begitu juga jika ada sebagian orang yang membenci sebuah sunnah, contohnya membenci jenggot ataupun apa, mungkin karena ketidaktahuannya, ayo dibimbing, apa sekarang diajari, dikasih tahu juga adalah wahdakumullah. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya habis, Bapak sekalian. Gimana Pak Ji? 5 menit lagi. Saya tambah berarti yang keempat, Bapak sekalian. Sebab keselamatan kita, ya sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat adalah menjaga lisan. Jaga lisan, Bapak sekalian. Satu anggota tubuh kita yang kecil akan tetapi seperti pisau bermata dua. Kalau digunakan untuk kebaikan, banyak banget kebaikan yang diraih. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, dosanya pun tidak tanggung-tanggung, Bapak sekalian. Hifdzul lisan, jaga lisan kita. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Uqbah ibn Amir, Uqbah ibn Amir datang kepada Rasul kemudian bertanya, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apa sebab keselamatan? Keselamatan bagiku, keselamatan bagi umat, keselamatan bagi seluruh kaum muslimin. Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan, amlik alaika lisanak. Jaga lisan. Jaga lisanmu. Wal yas'aka baituka, hendaklah rumahmu itu luas. Wabki ala khati'atika, tangisi kesalahan-kesalahan. Ini yang pertama, jaga lisan, Bapak sekalian. Ada juga hadis yang kita sering mendengar, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ada seseorang berkata dengan satu perkataan tidak jelas, Bapak sekalian. Apakah dia mendatangkan keridhaan Allah atau kemurkaan Allah? Tidak jelas perkataannya, Bapak sekalian. Dengan perkataan tersebut tergelincir ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan juga barat. Ini satu perkataan. Maka hati-hati ada Allah. Dalam surat At-Taubah Allah menyatakan ada orang kafir, kekafirannya itu ternyata hanya karena satu kata, hanya karena satu kalimat, Bapak sekalian. Ketika mereka mengolok-olok para sahabat, mereka menyatakan, kami tidak pernah menemukan orang yang paling buncit perutnya, paling banyak makan, itu maksudnya. Kemudian orang yang paling pengecut ketika ketemu dengan musuh, kecuali para pembaca Al-Quran ini. Ini kata orang munafik, kecuali para sahabat ini. Akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, ya Allah. Walakin sa'altahum, kalau kalian tanya kepada mereka, apakah kul abillah wa ayatihi wa rasulihi wa kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak perlu minta maaf kepada Allah, kalian sudah kufur setelah iman. Mereka mengatakan seperti itu ditujukan kepada para sahabat, tidak langsung kepada Allah, tidak langsung kepada Rasul, tidak langsung kepada ayat Al-Qur'anul Karim. Makanya Allah di sini jaga lisan. Berapa banyak rumah tangga hancur karena lisan? Berapa banyak terjadi peperangan karena lisan? Jaga lisan, jaga lisan. Rasulullah menyatakan seperti itu, ya. Kemudian juga ketika datang waktu pagi, seluruh anggota tubuh kita ini memperingatkan lisan. Semuanya menyatakan, ittaqillaha fina wahai lisan. Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap kami semua. Fa inna ma nahnu bika. Karena sesungguhnya kami anggota tubuh ini sesuai dengan apa yang kamu ucapkan itu. Kalau kamu istiqomah, kami istiqomah. Kalau kamu suka belok kanan belok kiri gitu, ya, kalau kamu sering goyang itu, kami pun goyang. Maka Bapak sekalian, sebenarnya untuk menilai manusia selain dari hatinya, karena hati itu tidak bisa kita baca, Bapak sekalian, kita tidak tahu
dalam hati seseorang, maka yang kedua dari lisannya. Karena lisan mengeluarkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Kalau yang dikeluarkan air putih, maka di dalam hatinya masih lebih banyak, muaranya lebih banyak. Kalau yang dikeluarkannya air racun itu, maka di dalamnya lebih banyak lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Apa ada pertanyaan dulu mungkin? Ada yang disampaikan? Ini berarti baru 4 ya. 4 ada waktu. Insyaallah lain waktu semoga kita ketemu lagi. Berarti tersisa 6 ya, sekalian secara ringkasnya. Ibu mungkin kalau ada yang kurang jelas, ya boleh saja. Kurang jelas itu mohon maaf. Mau diulang. Baik, yang pertama tauhid. Ya, yang pertama tauhid. Bapak sekalian, jadi sebab keselamatan kita dunia dan akhirat itu yang pertama tauhid. Yang kedua mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah. Yang ketiga takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Nah, yang keempat jaga lisan. Baru 4 ya.